Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, sami'allahu liman da'a, laisa ghirallahil muntaha. Wassalatu wassalamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim adalah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan berpuasa, insya Allah ketakwaan akan terwujud. Dengan berpuasa, insya Allah kepedulian kita kepada orang-orang sekitar kita akan semakin tinggi. Dengan puasa, insya Allah kita semakin bersabar ketika menghadapi masalah-masalah. Ketika kita diterpa kesulitan, ketika kita diterpa dengan banyaknya penderitaan, maka dia akan bersabar sebagaimana dia bersabar menahan diri dari lapar dan haus. Latihan kesabaran dari puasa itu akan bisa terwujud. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang bersabar, kepada orang-orang yang bertahan dan ketaatan, bertahan untuk meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang akan mendapatkan balasan pahala tanpa batas. Berpuasa menunjukkan salah satu upaya kita untuk menjadi orang-orang yang sukses. Karena apa? Innan nasra ma'as sabr. Sesungguhnya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Menjadi orang yang bersabar, menjadi orang yang kuat untuk selalu bertahan dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Walaupun mungkin ada celaan, cercaan, orang-orang yang tidak menyukainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendirikan salat, yang tidak takut dari celaan orang-orang yang mencela. Maka mudah-mudahan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, faedah dari puasa begitu banyak. Kita melihat banyak orang-orang yang rajin berpuasa. Allah beri kemudahan dalam kehidupan seharinya di dunia. Allah berikan kesusahan yang besar. Mudah untuk menghafal Quran, mudah untuk mempelajari ilmu, mudah untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Tapi kadang ketika orang yang jarang puasa, orang yang memperturutkan ketika makan dan minum yang berlebihan, maka yang terjadi adalah rasa malas. Malas untuk bergerak, bawaannya mengantuk. Dan juga banyak ketaatan-ketaatan yang ditinggalkan. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada orang beriman untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, ini adalah merupakan petunjuk bahwa puasa memiliki manfaat yang besar. Bahwa puasa adalah bukan ibadah yang hanya diwajibkan untuk umat Rasulullah SAW saja, tapi umat-umat sebelumnya juga telah diwajibkan kepada mereka berpuasa.
Orang yang berpuasa yang rutin puasa Senin Kamis itu juga kemuliaan. Bahkan Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabatnya, "Kenapa engkau berpuasa Senin Kamis?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, puasa Senin adalah hari di mana saya dilahirkan. Dan puasa hari Kamis adalah hari di mana amal-amal ibadah diangkat, dilaporkan kepada Allah. Maka saya ingin ketika amal tersebut dilaporkan kepada Allah dalam kondisi sedang berpuasa. Atau kama qala Rasulullah SAW. Kita melihat bagaimana para sahabat yang begitu semangatnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Puasa Senin Kamis, bahkan ada puasa Daud, puasa yang terbaik dari puasa sunnah yang ada. Khairus siyami sami Daud, wa kana Daud yasumu yauman wa yuftiru yauman. Atau kama qala Rasulullah SAW. Sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud, yaitu berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Maka tentu puasa ini adalah amalan yang memiliki manfaat yang besar. Dan itu sudah teruji manfaatnya dan insya Allah akan berpengaruh besar dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berupaya meresapi arti dari puasa yang kita akan laksanakan dalam satu bulan ini. Makna yang terkandung di dalamnya, hikmah yang ada di dalamnya, yang semuanya itu adalah kebaikan-kebaikan, baik yang kita ketahui maupun tidak ketahui. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mensyariatkan amal ibadah, maka di situ begitu banyak pahala yang Allah telah persiapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan balasan kepada orang-orang yang berpuasa dengan balasan yang tanpa batas. Bahwa Allah yang akan membalasnya langsung. Wa ana ajzi bihi. Dan saya akan membalasnya langsung. Kalau amal-amal selain puasa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat atau lebih. Tapi kalau puasa langsung Allah yang membalasnya. Karena apa? Karena orang itu meninggalkan makan dan minum. Dan yang membatalkan puasa itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memberikan balasan dengan balasan yang melimpah. Balasan yang begitu besar. Maka disiapkan pintu Ar-Rayyan, bab Rayyan, yang disiapkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang rajin berpuasa. Yang ketika orang-orang yang rajin berpuasa ini sudah tidak ada, maka pintu Ar-Rayyan tersebut ditutup. Alangkah bahagianya ketika kita bisa masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan puasa banyak amalan yang perlu untuk kita jadikan sebagai penguat dari puasa itu sendiri, yaitu membaca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang menjadi penolong bagi orang-orang yang biasa bacanya. Atau kama qala Rasulullah SAW. Ketika kita berpuasa, ternyata disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dengan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan yang menyakiti orang lain. Dengan perbuatan zalim. Maka sangat disayangkan puasa tersebut kualitasnya akan berkurang. Dengan kita baca Quran akan semakin hadir kekhusyuan kita di dalam melaksanakan ibadah puasa. Puasa yang diresapi dan semakin mendekatkan diri kepada Allah itu satu dengan banyak baca Quran. Para sahabat dan juga Rasulullah SAW ketika di bulan Ramadan begitu dermawan. Karena apa? Dermawannya semakin banyak. Itu karena berjumpa dengan malaikat Jibril mempelajari Al-Quran. Kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu hina yalqahu Jibril yatadarasuhu Al-Quran. Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan. Dan kedermawan Nabi SAW lebih lagi
yaitu ketika bertemu dengan Jibril ketika mempelajari Al-Quran. Maka hadirin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berupaya mengisi adab-adab dan amalan-amalan yang akan menguatkan puasa kita, akan membawa puasa yang lebih bermakna, puasa yang lebih membawa kepada kesempurnaan. Dan itu insya Allah ketika kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW dan sirah beliau, dan juga perjalanan kisah-kisah para sahabat ketika berada di bulan Ramadan, ketika sedang berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai muslim yang terbaik, yang benar-benar bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan ketaatan-ketaatan yang lebih baik, yang kemudian nanti akan menjadi kekuatan untuk 9 bulan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Naqtafi bihadza wa nakhtatim bidu'a qafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.